lagi, saya sudah sampai melihat saudara-saudara sementara mengajar. Ini saya akan tampilkan salah satu presentasi Prezi AI. Kita masuk pada konsep dasar media pembelajaran. Yang pertama, kita memahami definisi, fungsi dan jenis media pembelajaran untuk meningkatkan efektivitas pendidikan, seperti yang saudara-saudara tampilkan tadi. Oke. Ya. Definisi media pembelajaran. Media pembelajaran untuk merujuk pada alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan materi ajar kepada siswa dan tujuan meningkatkan pemahaman dan keterlibatan mereka dalam proses belajar. Ya. Jadi penggunaan media ini berperan penting. Jadi kalau ketika kalian mengajar, medianya harus secanggih mungkin, semenarik mungkin. Minimal presentasinya seperti ini. Ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang fungsi media pembelajaran. Nah, fungsi media pembelajaran mari kita lihat. Ya. Media untuk meningkatkan motivasi belajar. Nah, media pembelajaran meningkatkan motivasi belajar siswa. Kalau kita melihat, kalau kita ngajar cuma ceramah atau meneton, mereka pasti jenuh. Nah, maka kita perlu inovasi dalam proses pembelajaran. Perlu dengan menggunakan teknologi. Nah, untuk menyajikan materi juga harus canggih ya. Nah, jadi harus seperti itu, menarik. Oke? Nah, mempermudah pemahaman konsep. Jadi kalau ada media, justru anak-anak lebih banyak mengerti tentang konsep yang saudara-saudara sampaikan. Jadi tidak perlu lagi mereka baca buku. Justru saudara memperlihatkan slide-nya, kemudian saudara-saudara sampaikan. Oke ya? Sekarang, jadi media juga mempercepat proses belajar. Ya, jadi tidak yang seklasik seperti mengimla, misalnya materi yang saudara-saudara ajarkan. Jadi proses media juga cepat, bagus, dan efektif sebenarnya. Ya, menciptakan suasana belajar yang menarik. Nah, media juga ini menciptakan suasana belajar yang menarik. Jadi kalau saking menariknya tampilannya kita presentasi seperti posternya yang saudara-saudara sampaikan atau tampilkan atau video, nah siswa tidak akan kemana arah cara belajarnya mereka, pasti akan tertuju kepada saudara-saudara sekalian. Oke, nah media cetak. Nah, media cetak ini banyak. Ada media tentang pembelajaran stable dan sering digunakan dalam lingkungan pendidikan. Contoh termasuk buku, teks, majalah dan poster yang sudah ditampilkan. Kemudian ada media elektronik. Nah, kalau media elektronik memberikan interaktivitas dan akses yang lebih luas dalam pembelajaran, mencakup video. Nah, misalnya kalau kalian menampilkan video, ya usahakan videonya itu durasinya jangan terlalu lama untuk memakan waktu mengajar, tapi justru video itu memberikan informasi yang penting sehingga siswa bisa bertanya atau siswa bisa memahami isi apa yang tertuang dalam video. Oke, nah sekarang kita bicara tentang landasan teori penggunaan media dalam pendidikan agama Islam. Ya. Media dalam pendidikan pembelajaran agama Islam itu penting. Biasa kan kalau cuma belajar matematika ya, mungkin kita tulis di papan tulis. Nah, kalau PAI justru menggunakan media lebih bagus. Ya, jadi kayak macam tadi disorong-sorong kasih bahasa tulisannya, ini enggak usah. Tinggal diklik saja. Wes, sebesar. Nah, teori ini menekankan bahwa pembelajaran terjadi melalui pengalaman. Kita pindah lagi ke slide berikut, teori behaviorisme. Kita pindah lagi berikut, teori multimodal. Sampai pada terakhir ya. Jadi inilah penggunaan media yang sesungguhnya. Oke ya. Nah, kesimpulannya adalah media pembelajaran berperan krusial dalam meningkatkan efektivitas pendidikan memahami konsep media termasuk definisi fungsi dan jenis-jenisnya. Oke? Paham ya? Ada pertanyaan? Tata cara mengurus jenazah itu yang pertama itu memandikan jenazah. Nah, bisa dilihat teman-teman? Jelas? Nah, jadi, di dalam
jenazah itu ada beberapa hal yang penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu jenazah dimandikan dengan air yang bersih, air yang mengalir, atau air putih, tidak ada campur kotoran dari segi manapun. Kemudian disunahkan menggunakan air yang dicampur dengan daun bidara atau bahan pembersih. Biasanya kalian itu sering melihat sabun perahu layar. Nah, itu kan bermain. Nah, itu bukan ada sabun batangan perahu layar. Iya, Itu bisa juga dimandikan dalam memandikan jenazah. Kemudian disunahkan itu ganjil sebanyak 3 kali, 3, 5, dan 7. Dimulai dari sebelah kanan, kemudian di sebelah kiri. Kemudian dibersihkan lubang hidungnya, lubang telinga, sela-sela jari dan sela-sela kaki. Pokoknya dibersihkan hingga bersih. Kemudian setelah sudah bersih, si mayat tersebut diambilkan wudhu. Sebagaimana kita dalam ketika mau beribadah kepada Allah, ketika mau berkunjung kepada Allah, kita harus selalu berwudhu. Kemudian setelah dimandikan jenazahnya, kita mengkafani jenazah. Di sini ada beberapa tahap juga yang harus diperhatikan dalam mengkafani jenazah. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mengajarkan materi tentang akidah akhlak dengan judul yaitu penyebab rusaknya akhlak remaja sesuai dengan kehidupan remaja pada saat ini. Yang pertama ada lingkungan pertemanan, yaitu berteman dengan orang yang berperilaku buruk, kayak misalnya suka bolos atau merokok, bicara kasar. Jadi kalau misalkan terus bersama, kita akan tertular dengan perilaku-perilaku yang buruk tersebut. Yang kedua ada terpengaruh ajakan negatif, yaitu narkoba, bullying, dan tawuran. Yang seperti yang pertama tadi, jika kita terus bersama, maka akhirnya mudah ikut-ikutan hal-hal yang merusak. Nah, yang selanjutnya ada kurangnya pendidikan agama, yaitu dia tidak tahu mana hal yang boleh dan mana hal yang dilarang. Jadi akhirnya dia melakukan perbuatan dosa tanpa sadar. Nah, selanjutnya ada jarang ikut kegiatan beragama. Kayak dia tidak terbiasa dengan lingkungan yang baik sehingga lebih mudah terpengaruh hal-hal yang negatif. Yang selanjutnya yaitu tidak punya panutan. Jadi kayak tanpa teladan, remaja bingung meniru siapa yang akan diikuti. Akhirnya mencari figur di luar yang kadang salah, seperti seleb mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, alhamdulillah pada saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu atau berkumpul di tempat yang sangat mubarakah ini, yaitu dalam menuntut ilmu. Nah, saya di sini akan menjelaskan mata pelajaran akidah akhlak tentang adab bertemu guru. Nah, yang pertama di sini kita harus memberi salam. Kita harus menyapa guru dengan salam yang sopan seperti Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Bu. Nah, contoh adab memberi salam kepada guru yakni berinisiatif memberikan salam terlebih dahulu saat bertemu atau berkomunikasi dengan guru, atau menyebutkan nama guru dengan sopan serta mengucapkan salam melalui sapaan yang jelas seperti Assalamualaikum Pak. Bisa dimengerti anak-anak? Ya. Oke. Kemudian yang kedua, sikap hormat, yaitu berdiri tegak, menundukkan kepala sedikit, dan hindari membelakangi guru. Contohnya di sini, biarkan dengan seksama mengucapkan salam dan terima kasih, berbicara sopan, mengikuti aturan, membantu guru jika dibutuhkan, serta mendoakan guru dan tidak mengumbar aibnya. Nah, kemudian yang ketiga, berbahasa yang sopan, yakni kita harus menggunakan bahasa yang santun dan hindari kata-kata kasar.
Bisa dipahami? Ya. Oke. Kemudian yang keempat, adab pendengaran aktif. Yakni kita harus mendengarkan guru dengan penuh perhatian dan jangan menyela pembicaraan. Seperti menyela pembicaraan seperti ini. Contoh adab pendengaran aktif kepada guru meliputi mendengarkan dengan penuh perhatian tanpa menyela, menjaga fokus pada penjelasan guru. Kemudian tidak bisa berbicara di belakang sana atau membuat kelompok tersendiri di belakang sana. Kalau misalnya ada guru ataupun dosen menjelaskan di depan, kita harus fokus, jangan ada yang main handphone. Simpan handphonenya, oke? Bisa dimengerti? Bisa. Oke. Kemudian yang terakhir, mengajukan pertanyaan dengan baik. Nah, contohnya ada mengajukan pertanyaan dengan baik kepada guru, yakni mengangkat tangan untuk meminta izin terlebih dahulu. Jangan seperti guru belum selesai bercerita atau menjelaskan, kita sudah, Bu, Pak. Jangan ya, jangan seperti itu. Nah, kita harus menggunakan bahasa yang sopan dan jelas, kemudian mendengarkan dengan fokus saat guru menjelaskan di depan kelas. Nah, itulah penjelasan materi adab terhadap guru. Sampai. Kira-kira bisa dipahami anak-anak? Ya, bisa Bu. Oke. Cukup sekian penjelasan saya pada hari ini. Kita lanjut materi berikutnya insya Allah pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan memaparkan materi saya, yaitu hukum sholat fardu. Jadi teman-teman, ada yang bisa tahu apa itu sholat fardu? Oke, sholat fardu itu adalah sholat yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang balik dan berakal dan tidak ada udzur syar'i. Jadi sholat fardu itu juga terdiri dari 5 waktu, yaitu sholat subuh, terus sholat zuhur, sholat asar, dan sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Jadi di sini ada hukum sholat fardu. Jadi hukum sholat fardu adalah wajib ain. Jadi wajib ain yaitu kewajiban bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syaratnya. Artinya tidak boleh diwakilkan dan harus dilakukan sendiri oleh setiap individu. Jadi orang yang tidak melaksanakan sholat fardu itu termasuk dosa besar dan dapat menyebabkan seseorang keluar dari Islam jika disengaja meninggalkannya karena menghindari kewajibannya. Jadi hukum sholat fardu itu sangatlah wajib bagi dikerjakan oleh setiap muslim. Selanjutnya syarat-syarat sah sholat fardu. Jadi di sini ada beberapa syarat-syarat sah sholat fardu. Yang pertama yang paling utama yakni Islam. Jadi syarat sholat fardu itu yakni Islam. Terus yang kedua ada berakal sehat. Jadi orang gila atau orang gila itu tidak termasuk dari syarat sah sholat. Terus yang ketiga balik. Jadi orang yang sudah balik itu sudah wajib untuk sholat. Terus selanjutnya ada suci dari hadas besar dan kecil. Jadi hadas besar ini seperti kalau di perempuan seperti haid. Terus untuk laki-laki seperti mimpi basah. Terus yang ketiga ada selanjutnya suci dari Kasih zoom Rin dikasih zoom. Hadas kecil ini seperti buang air kecil atau BAB, jadi itu harus terus selanjutnya suci pakaian, badan dan tempat sholat dari najis. Jadi sebelum kita sholat itu sebaiknya kita mensucikan pakaian kita atau sebaiknya
segala sholat, tidak bisa ditunda-tunda. Selanjutnya menghadap kiblat. Jadi, menghadap kiblat itu merupakan syarat sah sholat. Selanjutnya tujuan dari sholat fardu. Tujuan dari sholat fardu yang pertama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terus yang kedua menjaga hubungan spiritual dengan Allah secara rutin setiap hari. Terus yang ketiga membersihkan diri dari dosa-dosa kecil. Jadi teman-teman yang merasa banyak sholat. Terus yang selanjutnya membentuk kepribadian yang disiplin dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir mencegah perbuatan keji dan mungkar. Oke, selanjutnya rukun sholat fardu. Jadi rukun sholat fardu ini ada terdiri beberapa bagian. Yang pertama ada niat. Jadi sebelum sholat fardu itu diniatkan, tapi tidak dilafazkan, hanya diniatkan dalam hati saja. Terus selanjutnya takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu seperti bagaimana? Jadi takbiratul ihram itu seperti Allahu Akbar. Oke, itu takbiratul ihram. Terus berdiri bagi yang mampu. Jadi jika merasa sakit atau tidak mampu berdiri, maka bisa juga duduk, atau tidak bisa duduk, bisa berguling atau misalnya begitu. Terus selanjutnya membaca Al-Fatihah. Jadi membaca Al-Fatihah itu wajib ya. Jadi jika tidak membaca Al-Fatihah itu tidak wajib, tidak sah sholatnya. Terus yang kedua ruku. Terus yang ketiga ada i'tidal. Terus sujud, duduk di antara dua sujud, tasyahud akhir dan tasyahud awal dan akhir. Terus salam dan tertib. Ya. Tertib ini tidak bisa terburu-buru dalam sholat ya. Terus selanjutnya ini yang sudah saya jelaskan tadi, sholat fardu itu terdiri beberapa. Yang pertama sholat subuh. Terus sholat subuh terdiri dari 2 rakaat. Terus sholat zuhur terdiri dari 4 rakaat. Dan sholat asar juga terdiri dari 4 rakaat. Sholat maghrib terdiri dari 3 rakaat. Terus sholat isya terdiri dari 4 rakaat. Jadi itulah materi saya tentang hukum sholat fardu. Apakah bisa dipahami teman-teman? Insyaallah bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.